teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang. Ya, Yang Pak. sesuai informasi saya, sebelum membahas lainnya, saya akan mulai untuk membahas mengenai praktek yang tertunda hari Jumat kemarin, yaitu praktek daring ya. Jadi sebelumnya sudah saya informasikan bahwa kita memerlukan peralatan untuk bisa praktek secara mandiri untuk mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Nah, saat ini sudah mulai kita gunakan, dan setelah PTS kita akan ada praktek berikutnya. Jadi untuk seminggu-minggu depan itu hari Jumat kita free, kita hanya fokus sama PTS saja. Minggu berikutnya kita mulai lagi dengan praktek yang lain ya. Nah, kemarin itu saya sudah kondisikan untuk PCB lubang dan resistor ya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan ilustrasi bagaimana menyolder yang baik. Jadi perhatikan dengan seksama, kemudian sesuai aturan main. Jika video saya bersama kalian belum selesai, maka proses dari pengerjaan praktek belum bisa dilaksanakan, karena kalian harus melihat dahulu panduan yang ada, kecuali kalian sudah merasa cukup mampu ya, cuma sebagai koreksi saja ya. Jadi startnya untuk pelaksanaan praktek daring selepas kalian sudah melihat video rekaman dari kita ini ya, kita untuk berikut ini. Saya buka dulu screen saya. Nah, kebetulan kemarin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, kali ini kita akan latihan untuk pengerjaan solder di atas papan PCB. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu solder yang akan digunakan. Nah, bisa buka. Nah, sebelum kita melakukan praktek, kita harus tahu dahulu bagaimana penanganan dan secara safety peralatan kerja ini. Fungsi solder adalah mematri komponen elektronika, jadi merekatkan antara timah dengan komponen. Bisa buka. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi komponen elektronika itu akan sebelumnya kita akan memanaskan timah di ujung dari permukaan solder ini nanti akan panas ya. Kemudian supaya kita safety dalam penggunaan, hindarkan pada saat kondisi panas dia terkena kabel ya, karena nanti kabelnya bisa terkelupas dan ujung-ujungnya nanti bisa konslet ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan PCB ya. Kita bisa lihat ini adalah PCB-nya ya, PCB lubang yang akan kita jadikan latihan untuk menyolder. Di sini sudah ada alfabetnya ya.
A, B, C sampai seterusnya, kemudian 1 sampai seterusnya. Nah, untuk kali ini kita akan memperhatikan bagaimana salah satu rekan kita bernama Aswabudi melakukan praktek penyodheran. Mari kita perhatikan sebelah sini. Di sini kita bisa perhatikan rekan kita lagi berlatih untuk menyodher, ya. Kita perhatikan langkah-langkah menyodhernya dan kita lihat juga peralatan yang akan digunakan selama proses praktek daring. Itu kita perhatikan peralatan kerja dan peralatan safety yang digunakan. Ada face shield di situ, ya. Ini hanya untuk melindungi dari mungkin sedikit hawa panas yang terciptakan, ya. Bisa dikenakan atau tidak, tapi sebaiknya kita kenakan kalau kita merasa kurang aman. Sebelahnya lagi itu adalah sedotan timah, ya, atau kita bisa sebut dengan nama atraktor. Nah, atraktor ini digunakan untuk mengisap cairan timah jika kita rasa timah tersebut kurang tepat dalam penyodheran, ya. Jadi dia mengisap timah yang ada menempel pada PCB. Selanjutnya kita lihat di situ ada tang potong, ya. Tang potong digunakan untuk memotong komponen. Selanjutnya itu ada tang lancip, ya. Tang lancip itu biasanya untuk menepuk, ya, kaki-kaki komponen. Kemudian di sebelahnya ada semacam cairan namanya long fat, ya. Cairan buat pembersih mata solder atau komponen, ya, supaya lebih mudah mata. Kemudian ada dudukan solder di situ, ya. Ada dudukan solder berfungsi untuk menempatkan solder sehingga solder yang masih panas itu tidak kemana-mana ujungnya. Ingat, jangan lupa safety-nya kita utamakan. Kemudian di sebelahnya kita bisa lihat ada multi tester, ya. Yang akan kita gunakan adalah ohmmeter. Nah, selanjutnya kita perhatikan cara menyodher dari Aswayudi. Ya, pertama-tama kita tidak lupa membersihkan permukaan di atas PCB yang akan kita solder. Selanjutnya kita bersihkan mata solder. Kalau memang tidak ada longpad, kita bisa gunakan spons yang ini, ya, spons yang keras, spons keras, atau kita butuh amplas saja. Nah, selanjutnya timah kita dekatkan ke mata solder pada posisi kaki lubang pin yang akan direkatkan dengan timah. Nah, kita perhatikan ini Aswayudin sudah cukup cepat untuk melakukan penyodheran. Ingat, solderan yang baik itu adalah berwarna silver mengkilat. Kalau misalkan mungkin kalau dia sudah dingin dia tidak berwarna mengkilat lagi, tetapi setidaknya pada saat selesai penyolderan dia berwarna silver mengkilat. Kemudian antara pin kaki, ya, lubang yang satu dengan yang lain tidak tersambung, ya, tidak boleh tersambung. Kemudian juga dia hanya rata-rata hanya melengkung sedikit saja, tidak membenjol, ya, tidak membenjol. Nah, kalau membenjol itu solderannya kurang bagus. Nah, seperti itu cara menyodher yang baik, ya. Nah, mari kita praktekkan dengan peralatan solder yang sudah kita beli, yang sudah kita siapkan secara mandiri, dan kita kerjakan tugas kita di atas PCB ini, ya. Nah, jadi kita kerjakan, kita latih mengisi timah di atas ini secara horizontal, ya. Jadi baris 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima.
Setelah sudah terbiasa dengan penyolderan seperti itu, kemudian lakukan pemvideoan. Jadi kalian bisa minta tolong adik atau saudaranya untuk membantu divideokan hasil dari pekerjaannya pada saat proses, ya. Oke, gitu aja. Nah, untuk berikutnya kita akan mengarah ke praktek pengukuran dan pembacaan resistor. Melihat ilustrasi rekan kita tadi, Aswayudi, bagaimana cara menyolder yang baik. Nah, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana menyolder komponen ini ke atas papan PCB yang ada. Jangan lupa posisi kakinya ini adalah posisi bagian depan dan di sini adalah bagian belakang, ya. Kita perhatikan ini. Nah, jadi yang berwarna emas atau berwarna tembaga ini adalah bagian belakangnya. Nah, sebelumnya kita harus perhatikan resistor ini. Resistor ini memiliki kode warna, ya, memiliki kode warna. Nah, kode warna itu yang saat ini rekan kita Alvito lagi mengidentifikasinya. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini ada warna merah, ya, kalau tidak salah, ya. Jadi merah itu 2, merah yang kedua 2, dan merah yang ketiga adalah 2 juga, tetapi tambah 2. Artinya komponen ini bernilai sekitar 2200 ohm atau setara dengan 2,2 kilo ohm. Nah, selanjutnya komponen ini akan kita letakkan di sini. Bagaimana cara meletakkannya? Ya, kita posisikan aja seperti ini. Ini saya masukkan di salah satu lubang. Ini, ya. Atau seperti ini. Ini kita tekuk saja. Ya, kita tekuk seperti ini. Kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sisi sebaliknya seperti ini. Kalau kita mau menyolder, maka sisi yang satu ini kita ikatkan dulu seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita balik permukaan ini. Inilah yang kita solder terlebih dahulu. Setelah kita solder, ya, ini sudah terpatri, maka kita akan potong, ya, dengan menggunakan tang potong. Selanjutnya di sisi yang lain, yang ini kita berdirikan, kemudian kita solder, ya. Selanjutnya kita potong seperti itu, ya. Mari kita perhatikan bagaimana Aswayudi melakukan pekerjaan pemasangan komponen pada papan PCB. Oke teman-teman, jadi begini cara memasangkan kaki komponen resistor ke dalam lubang PCB. Yang pertama kita tekuk dulu satu kaki komponen resistornya. Setelah itu kunci dulu nih. Setelah itu kita masukin lagi kaki komponennya ke satu lubang PCB. Usahakan yang satu jajar. Masukkan. Setelah itu kunci lagi. Ini resistor yang pertama. Resistor yang kedua juga sama seperti itu. Sama aja sih masangnya, yang cuman membedakan ya ntar ada lagi membedakannya garis-garis ini. Cut. Memasukkan kaki-kaki komponen resistor ke dalam lubang PCB ini, langkah selanjutnya saya akan menyolder kaki-kaki komponen resistor tersebut ke lubang PCB ini sebagai berikut contohnya. Setelah itu satu lagi. Setelah itu satu lagi.
Setelah melakukan penyolderan pada kaki-kaki komponen resistor, langkah selanjutnya saya akan memotong kaki-kaki resistor tersebut. Sudah selesai. Jika kalian salah dalam menyolder, kalian bisa menggunakan alat untuk penghisap mata solder yang bernama solder scooter. Alatnya seperti berikut. Digunakan untuk menghilangkan mata solder yang salah. Contohnya, hilangkan. Satu lagi. Hilang lagi. Ke mata kaki komponen yang ini. Oke, yang ini juga. Ini sudah silang. Ini juga nih, satu lagi ini. Kaki komponen tersebut bisa digunakan, bisa dilepaskan maksudnya. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi mulai dari langkah-langkah kita menyolder, ya. Jadi pertama itu kan ada bagian depan sama belakang. Yang berwarna keemasan itu atau yang berwarna tembaga itu adalah sisi belakang, ya. Jadi kaki komponen baru bisa disolder ke atas papan PCB kalau misalkan kakinya itu di posisi luar dari lubang tadi, ya. Kemudian dipanaskan soldernya, jangan lupa. Kemudian diarahkan ke kaki pin komponen itu, baru kita isi dengan timah seperti itu. Kemudian di situ juga diajarkan bagaimana cara setelah kita solder, kita potong. Kemudian kalau ada kesalahan dalam solder, itu kita bisa menggunakan atraktor tadi atau solder sucker, ya, bukan skuter, ya, gitu. Mereknya sih skuter, ya, gitu. Tapi itu yang dimaksud di Aswayu itu sucker itu penghisap, ya, penghisap itu timah. Nah, seperti itu. Jadi tugas kalian di situ ada alfabet A sampai T kalau nggak salah, ya, theta, ya, dari alfa sampai theta. Kemudian ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bikin aja latihan untuk latihan pertama. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, baris kelima, ya. Nah, baris keenam, minta tolong saudara atau adiknya untuk memvideokan proses tadi. Ya, jadi divideokan. Jadi proses baris ke-6 sampai ke-10. Nah, baris ke-6 sampai ke-10. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan Pak, ternyata baris 6 sampai ke 10 banyak gagal. Nah, masih ada 11 sampai 15. Ya, itu gunanya kalian latihan. Ya, itu gunanya latihan. Nah, setelah itu kalau kalian sudah dapat 5 baris, ya, 5 baris latihan, 5 baris untuk evaluasi saya melihat hasilnya. Kemudian 5 baris berikutnya itu adalah digunakan untuk menempatkan komponen. Ada 4 atau 5 resistor yang sudah kalian miliki, itu kalian pasang dengan berbagai posisi. Boleh posisinya tidur, boleh berdiri begini, kakinya yang satu pendek, yang satu panjang, boleh. Nanti saya kasih contohnya, ya. Nah, bebas. Yang penting bagaimana kalian menyolder komponen di atas sisi lubang tadi, seperti itu. Nah, karena persiapan berikutnya adalah kalian harus bisa mendesain PCB, ya. Nah, untuk sementara ini kita latihan saudara. Nah, jadi latihan alat tangan itu meliputi solder, tang potong, kemudian tang lancip kalau digunakan bisa, kalau memang sifatnya resistornya keras, karena resistornya kan nggak begitu keras, kakinya bisa pakai tangan. Tapi kalau kalian mau rapi, pakai tang lancip.
itu udah ada 3 alat solder. Kemudian alat pembantu untuk membantu supaya merekat itu adalah load pad gitu ya. Load pad itu membantu untuk bersihkan mata soldernya. Kemudian alat safety yang digunakan bisa menggunakan face shield karena itu ada asapnya. Kan posisi kalian kan bisa, kalau kalian mau gunakan silahkan, tapi kalau tidak biasa nggak apa-apa. Kayak kacamata biasa juga bisa, kacamata putih ya. Kemudian pakai masker untuk menghindari menghindari dari uapnya itu ya. Mau pakai atau tidak lebih baik dipakai ya untuk menjaga safety ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya rasa cukup ya, itu semua aja. Kemudian kedua itu tugas pertama menyoder, tugas kedua adalah mengidentifikasi resistor. Resistor itu ada gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, gelang keempat. Nah, misalkan merah pertama 2, merah kedua 2, merah ketiga adalah 10 pangkat 2, jadi 2200 ohm ya, atau 2,2 kilo ohm. Gelang yang keempat misalkan itu berwarna silver, jadi itu toleransi kurang lebih 10%. Kalau emas kurang lebih 5%. Ada 4. Itu ditulis saja, tulis warna-warnanya, tulis berapa nilainya, sudah itu saja. Kemudian itu prakteknya selanjutnya setelah kalian bisa membaca, kalian gunakan multi-tester. Nanti saya berikan referensi dari kakak kelas yang dari jurnalis elektro yang sudah bikin bagaimana cara menggunakan ohmmeter ya. Nanti saya berikan linknya juga pada rekaman video kita. Nah, nanti kalian begitu lihat, kalian ukur berapakah nilainya gitu. Apakah sesuai? Tidak harus sama. Misalkan sesuai bacaan 2200, ternyata yang di alat ukur itu 1800, tidak masalah. Kalian tulis berdasarkan pembacaan kode warna 2200, berdasarkan pengukuran itu nilainya 1800, silahkan, tidak salah itu karena kalian berdasarkan pembacaan alat tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira dari sini ada yang kalian mau tanyakan sebelum saya akhiri? Silakan. Yang tadi tugas nomor 2 Pak. Kenapa Dina? Itu kerjainnya di mana, di buku tulis Pak? Yang resistor warna itu. Kode warna itu dikerjakan di kode warna di buku tulis aja ya, di buku tulis. Terus jangan lupa sebagai dokumentasi di foto ya, di foto, disimpan. di foto terus dikirim ke untuk pengerjaannya, jadi semuanya full video. Jadi ditulis saja, divideokan ya. Yang dikirimkan ke saya nanti berupa video ya, berupa video. Jadi tidak perlu lagi tulisnya dilampirkan ke Google Classroom, enggak. Saya berupa video saja. Seperti itu. Jadi masing-masing nanti saya akan memperoleh 36 video ya. Nanti dikirimkan ke alamat email saya ya. Jika ada kendala seperti biasa konfirmasi saja ya. Begitu Dinan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan lainnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan lainnya? Ada? Sama ini Pak, satu lagi pengerjaannya nanti nunggu video ini tayang kan Pak ya? Iya, betul. Gimana? Karena tadi saya ada panggilan dari jaringan. Iya. Pengerjaannya setelah video ini di-upload kan Pak? Ya, jadi batas pengumpulan itu minggu depan ya, minggu depan. Tetapi kan minggu depan kita proses PTS kan, gitu loh. Jadi saya tidak mau mengganggu proses belajar kita. Jadi ini bisa dikerjakan tetap video rekaman kita saya publish di internet. Kemudian selanjutnya dari video ini pengumpulannya ada pada minggu yang akan datang ya, bukan minggu ini, minggu yang akan datang gitu. Tetapi video rekaman kita minggu ini sudah posting. Jadi tugasnya selesaikan minggu yang akan datang saja. Jadi untuk minggu ini fokus sama pekerjaan kalian untuk PTS saja. Seperti itu. Oke, jadi startnya dihitung dari Terima kasih. sama-sama. Ya, Oke, Pak. jadi
Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Cukup? Oke ya. Nah, selanjutnya saya akan briefing sedikit perihal PTS. Ya. PTS genap ini menentukan sekali. Jadi menentukan sekali. Saya minta kepada kalian semua, ya, saya minta kepada kalian semua untuk mengikuti. Jika ada kendala, tolong sampaikan. Ya, itu jika ada kendala, tolong sampaikan. Terus satu hal lagi, karena PTS ini sangat menentukan. Setelah PTS ada PAS. Saya minta target remedial diselesaikan. Ya, kalau minggu ini mungkin kalian sibuk dengan belajar untuk ujian. Nah, saya minta di sambil waktu kalian melihat kembali raport kalian. Coba dicek raportnya. Ya, kalau masih berwarna putih, ya masih kertas HPS biasa, itu artinya kalian belum tuntas. Kalau kertasnya sudah berwarna kuning, ada logo sekolahnya di backgroundnya, itu artinya kalian sudah tuntas. Ya, jadi saya minta kalian untuk menyelesaikan remedial secepat mungkin. Ya, saya kasih waktu selama bulan Maret ini, ya, karena berbagai banyak masukan, banyak yang mengabaikan juga, ya. Nah, saya minta untuk diselesaikan. Ya kan nggak mungkin 3 bulan pembelajaran kalian cuma absen 2 kali dalam pembelajaran salah satu itu. Artinya selama ini kemana aja, dan juga tidak ada laporan kalau ada kendala. Kalau ada kendala boleh, ya, teman kalian yang sakit saja, ya, saya kasih tahu saja kalian. Kita prihatin juga ada teman yang sakit sampai susah bernafas, ya, karena penyakit, tapi dia tetap mengikuti pelajaran. Nah, sekarang kalian yang sehat walafiat, alhamdulillah, maka ikutilah, ya, seperti itu. Ya, kemarin saya konfirmasi ke orang tuanya, bagaimana ibu, beliaunya mendului, putra saya sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Apa enggak kesulitan nanti misalkan duduk mengerjakan tugas? Kalau emang kesulitan, saya masih memaklumi, karena sudah ada informasi, gitu. Nah, apalagi informasinya disertai surat dokter, lebih kuat lagi. Bagaimana kalau tidak disertai surat dokter yang konfirmasi orang tua? Selama orang tua konfirmasi, buat saya itu sama dengan surat dokter. Pak, anak saya habis jatuh, kepleset, Cleo, kemudian nggak bisa ngikuti Google Classroom karena dia merasa kayak demam gitu karena nahan sakitnya. Nah, orang tua konfirmasi, ya saya percaya. Lawang kalian yang konfirmasi saya percaya, apalagi orang tua. Ya, seperti itu. Bohong-bohong aja lah misalkan, aku tak alasan sama Pak Robi, Pak saya nggak bisa masuk karena ada bidul di kepala, ya udah kalau sakit ya jangan jangan dimasalahkan, saya memaklumi, kan ada informasi. Begitu dicek orang tuanya bohong. Nah, tapi saya yakin kalian sudah cukup remaja menuju dewasa, nggak akan tipu-tipu, nggak akan bohong. Kalau kalian beralasan, saya percaya. Ya, apalagi orang tua. Paknya ada surat anak saya belum bisa mengikuti pelajaran tapi akan diusahakan. Jangan. Kalau emang itu surat dokter itu mengatakan sakitnya harus istirahat, saya tidak akan menolak. Seperti itu. Ya, itu yang saya minta ke kalian. Disiplin. Gitu. Kemudian saya akan tunda penerbitan surat peringatan 1 karena saya lihat ada problem. Ternyata setelah disebarkan informasi yang kurang itu, semua pada mengejar ketinggalan. Alhamdulillah, kalian responnya cepat. Jadi saya punya alasan untuk menunda surat peringatan. Karena surat peringatan itu hanya berlaku jika tidak ada problem. Gitu. Ya, ini saya belum ketemu sama guru-guru yang lain, guru kimia belum. Guru yang baru bahasa Indonesia, agama jangan dibuat mainan. Pendidikan agama itu kan di situ tidak tertulis pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Hindu. Itu tuh hanya tertulis pendidikan agama. Artinya dengan keyakinan masing-masing. Kalau guru agamanya, misalkan guru agama Islam komplain, segera karena ada nilai norma di situ. Kalau misalkan kalau untuk teman-teman yang pendidikan agama non-muslim kan disertai dengan surat dari tempat ibadah. Ya, itu juga sama berlakunya. Kalau sudah ada teguran mungkin diperbaiki. Kira-kira dari sini ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu kita bahas lagi di WA Group ya. Senang berjumpa kalian di hari yang libur ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu.
jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.